Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu salam sejahtera buat anak-anakku di SMK Salam, khususnya Kelas Akuntansi. Bapak Bowo ini akan membahas tentang bab 4 hukum permintaan dan penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan terhadap ekonomi bisnis. Oke, kita langsung ke materi yang dimana akan membahas tuntas tentang permintaan dan penawaran dan konsep elastisitas dan harga keseimbangan. Oke, saya akan menerangkan tentang permintaan dan penawaran dan konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar terhadap ekonomi bisnis, di mana ada pengertian dan permintaan yang pertama, dan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang ketiga ada hukum permintaan. Oke, yang saya bahas tentang yang pertama yaitu pengertian permintaan. Pengertian permintaan ini dalam pelaku ekonomi terdapat 3 pelaku, yakni produsen, distributor, dan konsumen, di mana permintaan tercipta ketika seseorang memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Ada 3 hal yang penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yang pertama adalah kuantitas yang diminati merupakan kualitas yang diinginkan. Jumlah barang yang diinginkan berdasarkan harga barang yang kita minta. Yang kedua, keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membelinya. Dan yang ketiga adalah kuantitas yang diminati dinyatakan di dalam satuan waktu. Pada dasar dalam satuan waktu ini, artinya kuantitas barang dinyatakan dan dalam 1 per hari, per bulan, atau per tahun. Semakin besar jumlah unit barang yang diminta, maka semakin besar juga tingkat pendapatan produsen. Itu sebagai gambaran untuk pengertian. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama harga barang komplementer dan barang distribusi. Yang kedua jumlah pendapatan. Yang ketiga jumlah dan karakteristik penduduk. Dan yang keempat adalah perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Dan yang kelima perkiraan dan harapan masyarakat di masa akan datang. Dan yang keenam hari raya keagamaan. Dan ke-7 kondisi sosial dan ekonomi. Kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang dimana yang pertama itu adalah harga barang komplementer dan barang distribusi. Harga barang komplementer ini ketika harga satuan barang naik, maka konsumen cenderung untuk mengkonsumsi barang yang lain yang sejenis atau barang lain yang dapat menggantikan barang tersebut dengan harga lebih murah. Contohnya, bila mana kalau kita mempunyai suatu barang, kenaikan harga apel. Jika harga apel naik, maka konsumen akan berhenti membelinya, atau mengganti pembelinya akan berhenti dibelinya, atau menggantikan pembelinya dengan buah yang lebih murah, yaitu sebagai gambaran. Nah, kalau kita menggunakan gambaran tersebut, maka penikmat dari konsumen tersebut itu akan diganti dengan suatu barang produk yang lain. Terus yang kedua, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan, di mana jumlah pendapatan ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumen mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Nah, namun jumlah pendapatan barang dan jasa tertentu akan di permintaan menurun ketika pendapatan konsumen bertambah, atau permintaan meningkat ketika pendapatan konsumen berkurang. Salah satu contohnya, ketika pendapatan meningkat, para konsumen akan mengurangi pendapatan meningkat. Para konsumen akan mengurangi pendapatan konsumsi. Misalkan contoh gini kayak gini. Kalau di sini, kalau di buku, jika pendapatan meningkat, para konsumen akan mengurangi konsumsi dan lebih banyak mengkonsumsi yang lain. Nah, tapi kalau menurut saya, ketika meningkatkan suatu barang dan jasa yang dikeluarkan terhadap suatu produsen, maka pendapatan akan meningkat, dinamakan satu barang-barang faktor atau barang-barang interior yang semakin banyak. Nah, contohnya di sini. Di sini barang ketika jumlah pendapatan meningkat, otomatis harga yang dikeluarkan terhadap perusahaan juga akan meningkat juga. Nah, yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Kenapa jumlah karakteristik penduduk itu ada di dalam satu pelaku ekonomi? Dikarenakan jumlah konsumen akan mengurangi kuantitas total
barang dan jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk yang menjadi konsumen, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, itu yang keempat, perubahan tradisi atau mode dan selera masyarakat. Kenapa selera masyarakat itu kita diutamakan di faktor ekonomi? Jelas, karena sesuai dengan permintaan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Kenapa? Di situ bisa mendapatkan suatu perubahan permintaan dikarenakan ketika masyarakat itu selera untuk membeli barang yang tidak diinginkan, otomatis masyarakat tersebut itu tidak akan membeli untuk barang yang diinginkan, sehingga mencari barang yang lain. Salah satu contohnya pengguna ponsel. Pengguna ponsel ini misalkan ponsel pintar yang membawa kalangan masyarakat. Nah, kenapa pengguna ponsel ini sebagai salah satu contoh? Karena salah satu contoh kebutuhan komunikasi dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Itu adalah perubahan mode. Nah, perubahan selera ini tidak hanya terjadi dalam pengguna alat-alat elektronik seperti ponsel atau yang lainnya, tetapi juga kuliner, tren, terus model baju dan lain-lainnya. Nah, itu juga selera, termasuk juga gaya hidup terhadap masyarakat luas yang akan diselerakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Misalkan di sini adalah tata rias kehidupan, tata rias pakaian, tata rias untuk melakukan suatu perubahan glamor. Kalau di sini merupakan salah satu perubahan glamor, tapi saya tidak akan panjang lebar untuk mengerjakan tata rias untuk perubahan glamor. Oke, yang kelima adalah perkiraan dan harapan masyarakat di masa yang akan datang. Perkiraan dan harapan di masyarakat di masa yang akan datang, perkiraan dan harapan juga dapat mempengaruhi permintaan. Ketika krisis ekonomi mulai melanda di Indonesia, situasi ekonomi di dalamnya menjadi tidak menentu. Akibatnya banyak masyarakat meresah dan khawatir dan memperkirakan bahwa resesi akan diperpanjang. Dampaknya perkiraan tersebut adalah kebanyakan masyarakat yang berbondong-bondong membeli atau menimbun bahan harga pokok, bahan bakar minyak atau bahan yang lainnya. Itu. Hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan berada di hari keagamaan turut menjadi faktor penentu tinggi rendahnya permintaan. Nah, kenapa di hari raya keagamaan itu menjadi faktor penentu tinggi rendahnya permintaan atas barang dan jasa? Jelas, karena faktor hari raya keagamaan itu dilakukan satu tahun sekali, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli barang yang diinginkan pada saat hari-hari tertentu. Tuh, salah satu contoh menjelang hari raya Idul Fitri, permintaan ketupat, kue, baju itu semakin meningkat. Salah satu contoh, kita mempunyai satu sektor pasar yang ada di wilayah 3 Cirebon, contohnya di Tegagubuk. Sehingga permintaan baju baru itu meningkat terhadap pasar karena untuk dilakukan pada hari tertentu saja. Nah, itu kenapa faktor ekonomi di hari keagamaan itu kita diungkapkan. Nah, beda dengan hari-hari biasa ketika kita membeli baju di hari-hari biasa itu hanya konsumen 1 atau 2 orang. Ketika di hari-hari keagamaan itu konsumennya itu mencapai sebesar sekitar 100 orang lebih. Tuh. Nah, terus yang terakhir, kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi ini merupakan salah satu pengaruh naik turunnya permintaan. Kenapa kondisi sosial ini mempengaruhi naik atau turunnya permintaan? Dikarenakan kondisi masyarakat sedang rawan konflik. 1. Tidak aman. 2. Tingkat keamanannya kurang. Dan juga faktor kemiskinan yang sangat luar biasa terhadap salah satu negara. Nah, itu merupakan salah satu kondisi sosial dan ekonomi terhadap suatu pasar, sehingga permintaan itu akan menurun. Kalau kita terjadi satu konflik,
daya ekonominya juga kurang gitu. Nah, itu juga patut kalian ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi salah satu kondisi ekonomi itu juga salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonomi juga. Terus yang ketiga, hukum permintaan. Hukum permintaan, sebelum kita membahas tentang hukum permintaan, apa sih yang dimaksud dengan hukum, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Nah, kalau hukum itu jelas ya, itu adalah aturan yang sudah divakumkan. Nah, kalau permintaan itu kita estabilitas terhadap suatu masyarakat yang akan diminati untuk produk atau jasa. Nah, sebelumnya hukum permintaan ini telah disebutkan bahwa adanya beberapa faktor yang menentukan besarnya permintaan. Misalkan harga barang atau jasa itu sendiri, harga barang atau jasa yang lain yaitu pendapatan, juga serta jumlah penduduk. Nah, meskipun demikian tidak dapat memahami pengaruh semua variabel tersebut secara sekaligus pada waktu yang bersamaan. Oke, kita mempengaruhi satu hukum permintaan. Hukum permintaan, untuk lebih memahami konsep hukum permintaan, salah satu contoh berikut ini adalah membeli 1 ekor sapi dengan harga Rp1.000. Rp1.000 ini merupakan salah satu bentuk hak yang untuk kita membelikan suatu barang atau jasa. Terus ada salah satu toko dengan menjual juga, yaitu durian. Dengan durian itu dengan harga yaitu Rp2. Jika hukum tersebut itu akan dimasukkan mohon maaf sekali lagi, jika permintaan tersebut akan kita disamakan dengan harga sapi, otomatis harga yang lebih tinggi itu adalah harga durian. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut terlihat bahwa harga yang akan kita mempengaruhi kuantitas yang diminati, sebaliknya kita rendah harga sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu, hukum permintaan ini banyak sekali makna dan kepentingan-kepentingan di masyarakat yang harus disepakati. Oleh karena itu, hukum permintaan ini merupakan jumlah barang dengan harga yang murah dan kualitas yang sangat bagus. Tuh. Oke, materi yang terakhir adalah kurva permintaan. Kurva permintaan ini didefinisikan yang terkandung dalam hukum permintaan akan lebih memahami jika digambarkan dalam sebuah tabel atau kurva. Oke, sebelum kita melakukan tabel atau kurva, di sini kurva permintaan yaitu mempunyai namanya rumus, yang dimana rumusnya kurva permintaan yang terdapat di dalam satu faktor ekonomi adalah Q D sama dengan F dalam kurung P D dan tutup kurung. Nah, itu salah satu rumus yang sudah ada di faktor ekonomi, di mana adalah QD jumlah permintaan, F adalah fungsi, PD adalah satuan harga. Oke, sebelum kita melakukan sebuah contoh suatu kurva permintaan, saya akan menerangkan tentang adanya quantity dan kurva. Nah, quantity dan kurva ini merupakan salah satu di mana akan terbentuknya suatu jumlah barang terhadap permintaan untuk harga keseimbangan. Nah, kuantitas yang dimiliki mengacu kepada kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu, dengan asumsi faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, misalkan 10 ton apel terjual setiap bulan di kota A dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kuantitas sebesar 10 ton tersebut merupakan apel yang diminati atau diminta per bulan pada harga Rp5.000. Jika harga apel naik menjadi Rp7.000, diperkirakan bahwa kuantitas yang diminati atau diminta akan berkurang,
Sebaliknya juga, jika harga apel turun menjadi 3.000, pembeli apel oleh konsumen kota A akan meningkat. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Oke, kita ilustrasinya seperti ini ya. Tabel permintaan adalah yang menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang diminta selama periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga dan asumsi faktor-faktor lainnya. Informasi yang disajikan dalam tabel permintaan tersebut selanjutnya dapat digambarkan dalam sebuah kurva yang dinamakan adalah kurva permintaan. Dengan demikian, kurva permintaan dapat diartikan sebagai penyaji tabel permintaan secara grafis. Oke, contoh 1. Kualitas permintaan terhadap apel selama 1 bulan pada harga Rp1.000 dan Rp5.000 per kilogram. Sementara itu diperlihatkan adalah sebuah kurva. Ini kurvanya, kalian lihat di kurva nanti tabel A. Tabel A permintaan terhadap apel selama 1 bulan. Jika harga apel Rp1.000, maka akan diminati oleh konsumen dengan membeli 50 kg. Maka kalau harganya murah, maka permintaan akan menaik. Jika harga apelnya Rp5.000, maka yang diminati oleh konsumen itu akan turun. Jika harganya semakin mahal, maka harga apel itu semakin turun juga permintaan. Nih, ini sebagai contohnya, contoh di mana kurva permintaan dari ke atas geser ke kanan. Nah, kenapa dari atas geser ke kanan? Dari subvariabel tersebut. Oke, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika harga barangnya, misalkan harga barangnya itu Rp5.000 per kilo, maka permintaan yang akan diminati adalah 10. Jika harga barangnya Rp4.000, maka akan diminati harga barangnya itu yaitu 20. Jika harga barangnya itu menjadi Rp3.000, akan diminati yaitu 30. Jika harga barangnya adalah Rp2.000, maka akan diminati itu adalah 40. Jika harga barangnya Rp1.000, akan diminati 50. Nah, itulah fungsi dari permintaan. Semakin rendah harga yang kita jual, semakin tinggi juga permintaan terhadap masyarakat. Semakin mahal barang yang kita jual, maka semakin rendahnya juga permintaan terhadap masyarakat. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk mengenai tentang hukum permintaan, penawaran, dan konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Oleh karena itu nanti kita akan berlanjut tentang sebuah fungsi permintaan dan pergerakan kurva. Nah, fungsi permintaan dan pergerakan kurva ini nanti kita akan dibahas melalui suatu teknisi, di mana fungsi ini akan mengandung suatu unsur-unsur faktor-faktor ekonomi, yang dimana kita menggunakan rumus, tidak dengan menggunakan teori, tapi dengan menggunakan praktek ekonomi sesuai dengan praktek yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus Q dan D itu merupakan salah satu kunci dasar, di mana Q adalah suatu permintaan, D adalah suatu penawaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.